Kami dari kelompok 3 memiliki anggota Ayuni Fitri Abidah, selanjutnya ada Habibah, lalu ada Rosa Dea Sanjia, dan yang dari tadi terbang-terbang saya sendiri, Ilham Ramadan. Kelompok kami akan membahas mengenai mitos dan fakta tentang brain games. Brain game sendiri merupakan tren yang berkembang akhir-akhir ini. Salah satunya adalah Lumosity. Lumosity menawarkan permainan berbasis aplikasi dan web yang dirancang untuk melatih kemampuan kognitif yang sekarang telah memiliki 50 juta pelanggan. Lalu ada Cogmat. Cogmat mengklaim bahwa mereka dapat memperbaiki memori kerja yang buruk dengan basis komputer. Juga ada Brain HQ yang menjanjikan akan membantu memanfaatkan keunikan otak manusia sebaik mungkin. Pada intinya, beberapa perusahaan penyedia layanan permainan otak tersebut memiliki makna tersirat sebagai pelatihan otak agar dapat membantu individu yang memainkannya menjadi lebih pintar. Tetapi, menurut pernyataan yang disampaikan oleh Stanford University Center in Longevity dan Berlin Max Planck Institute of Human Development, tidak ada bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung klaim beberapa perusahaan di atas. Pernyataan yang disampaikan ini ditandatangani oleh 70 psikolog kognitif dan ilmuwan syaraf terkemuka dunia. Pada intinya, mereka menjelaskan bahwa literatur ilmiah tidak mendukung klaim yang mengatakan bahwa penggunaan permainan otak berbasis perangkat lunak dapat mengubah fungsi-fungsi syaraf, meningkatkan kemampuan kognitif umum dalam kehidupan sehari-hari, atau mencegah perlambatan kognitif dan penyakit otak. Pada tahun 2008, Susan Jeggi yang pada saat itu merupakan peneliti postdoctoral di University of Michigan dan sekarang menjadi profesor di University of California, Irvine, melakukan sebuah studi dan dipublikasikan dalam Proceedings of the National Academy of Science. Jeggi bersama rekannya meminta beberapa sampel orang dewasa muda menyelesaikan tes kemampuan penalaran untuk menilai kecerdasan fluida atau kemampuan untuk memecahkan masalah baru. Para partisipan ditugaskan ke dalam dua kelompok, yakni kelompok kontrol kelompok perlakuan, untuk mempraktikkan tugas terkomputerisasi yang disebut dual and back, yang mengharuskan seseorang untuk memantau dua aliran informasi, satu pendengaran dan satu visual. Hasil tes sangat mengejutkan. Kelompok perlakuan tidak hanya menunjukkan peningkatan yang lebih besar dalam tes penalaran daripada kelompok kontrol, tetapi juga peningkatan yang cukup besar untuk berdampak pada kehidupan banyak orang. Penemuan itu dikutip 800 kali dan majalah Discover menyebut temuan itu sebagai salah satu dari 100 penemuan ilmiah teratas tahun 2008. Psikolog Robert Sternberg, penulis lebih dari 1.500 publikasi tentang kecerdasan, menyatakan bahwa penelitian tersebut tampaknya dapat menyelesaikan perdebatan mengenai apakah kecerdasan fluida dapat dilatih setidaknya dalam kurun waktu tertentu. Namun, tidak semua orang yakin. Studi seperti AB Siberian Early Intervention Project telah menunjukkan bahwa dibutuhkan pelatihan intensif selama bertahun-tahun untuk meningkatkan IQ beberapa poin. Temuan Jeggi beserta dengan rekannya meningkatkan peningkatan 6 poin hanya dalam beberapa jam. Studi Jeggi juga memiliki kekurangan yang serius, yakni membuat hasil sulit untuk diinterpretasikan. Salah satu masalah adalah tidak adanya kelompok kontrol placebo yang menerima pelatihan tentang tugas yang diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan. Sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang hanya mengambil tes penalaran 2 kali. Maka dari itu, kemungkinan bahwa kelompok perlakuan menjadi lebih baik dalam tes penalaran hanya karena mereka mengharapkan bahwa mereka dapat menjadi lebih baik. Masalah lainnya, yakni waktu tes penalaran berbeda antara kelompok pelatihan. Beberapa peserta mendapat tes 10 menit, sedangkan kelompok yang lain dapat tes 20 menit. Akhirnya, Jeggi dan rekannya hanya menggunakan subtes untuk melihat apakah kecerdasan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang lebih baik dalam satu tes penalaran setelah pelatihan tidak berarti mereka lebih pintar. Itu berarti mereka hanya lebih baik dalam satu tes penalaran.
Sebuah meta-analisis semakin meragukan efektivitas pelatihan otak. Menyatakan hasil dari 23 studi, penelitian Monica Noble-Larford dan Charles Holm tidak menemukan bukti bahwa pelatihan otak meningkatkan kecerdasan fluida. Studi Jegi ini dapat diartikan bahwa hanya menimbulkan placebo effect. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa brain games dapat meningkatkan kemampuan kognitif umum. Para ilmuwan telah mengidentifikasi aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif seperti aktivitas fisik daripada menghabiskan waktu untuk bermain brain games. Penelitian panjang yang dilakukan oleh psikolog dari Universitas Illinois, yaitu Arthur Kramer, dan ditemukan bahwa aerobik dapat meningkatkan fungsi kognitif. Terlalu cepat untuk menyimpulkan apakah terdapat manfaat dari brain games. Mungkin terdapat keterampilan tertentu yang dapat dipelajari lewat brain games dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. Namun, brain games bukanlah tolak ukur kecerdasan yang didapatkan dalam waktu yang singkat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.